tidak dibukakan pintu, terus barang saya dikeluarin. Jadi dalam proses packaging barang saya itu terlakukan dengan rapi. Nah, ketika saya bawa keluar dari rumah, itu barang saya ada beberapa yang hilang gitu. Contohnya seperti emas, tas, barang-barang berharga ada yang hilang. Jadi sebenarnya laporan ini udah dari tanggal 2 Mei dan ini adalah BAP tambahan untuk kedua kalinya karena kejadiannya adalah di masa waktu saya masih di pernikahan sama Upan, belum kejadian divorce. Mungkin apa sih bentuk laporannya tentang apa, Kak? Laporannya tentang apa, Kak? Jadi gini, di masa pernikahan itu saya tidak diperlakukan secara baik, jadi sempat tidak dibukakan pintu, terus barang saya dikeluarin. Jadi dalam proses packaging barang saya itu terlakukan dengan rapi. Nah, ketika saya bawa keluar dari rumah, itu barang saya ada beberapa yang hilang gitu. Contohnya seperti emas, tas, barang-barang berharga ada yang hilang gitu. Pasal yang dilaporkan apa, Mbak? Pasal yang dilaporkan itu apa? Iya, jadi kayak dugaan barang emang diambil, tapi tidak secara frontal kita menyebutkan siapa, tapi yang pasti adalah kondisinya di dalam rumah itu. Lumayan banyak, nggak bisa dirinci di sini juga ya. Yang pasti kayak berlian, kayak tas-tas barang-barang branded, nggak bisa disebutin. Perkiraan aja, Mbak. Kayak enak ya, karena ini masih ranah penyidikan. Ya, karena ini masih ranah penyidikan kan. Kejadian Kok kondisinya hilang ya? Hilang. Bang, itu kelalaian pencurian atau apa? Dugaan yang berdasarkan LP kita adalah kehilangan barang. Kehilangan ya, masuk ke kehilangan. Jadi balik punya barang yang hilang pada saat proses perpindahan barang tersebut dari rumahnya Bali, dari rumah yang di Andara ke rumah barunya Bali di ruang waktu tersebut. Jadi kita kasih kesempatan buat penyidik untuk bekerja secara profesional, bahwa kami sudah melaporkan dugaan terjadi sebuah tindak pidana itu bisa dikatakan juga tindak pidana pencurian ya, terhadap barang. Kembali saya katakan ini dugaan. Kami menduga barang kami hilang di rentang waktu, barang klien kami hilang di rentang waktu antara perpindahan barang setelah di-packing oleh saudara Badi, terus dikemas dalam proses memindahkan dari rumah ke Andara ke rumah baru. Jadi rumah posisinya adalah sudah lakban dalam kondisi terbuka dan barang-barang emang hilang gitu loh. Berarti dalam artian pencurian ya, Bang? Ya. Ya. Ini udah pernah dikomunikasikan langsung belum sama si Oman? Karena komunikasi kita kan lagi nggak baik, jadi aku biar ranah polisi aja yang selesaiin, karena kalau nanti kita langsung ngomong kayak gitu yang ada jadi pertengkaran dan ribut. Karena gini, di berita luaran adalah image aku kan adalah matre, padahal pencitraannya itu ketika aku beli barang, contohnya kayak beli mobil, dia undang media, nah pencitraannya dia yang kasih, padahal aku yang beli sendiri gitu. Contoh juga dengan barang-barang branded aku yang beli sendiri, tapi pencitraannya adalah dia yang memberikan. Nah, jadi proses dalam masa seperti itu kan kita banyak barang, dan itu emang barang-barang milik pribadi aku sendiri. Nah, coba kalau misalnya kalian yang diperlakukan seperti itu, gimana gitu loh. Ini adalah ketika saya sharing, ini saya juga minta keadilan kan, maksudnya dari pihak kepolisian ya Bang Erwin, untuk tidak diperlakukan seperti itu. Bang, ini kita dari abang aja Bang, paling nggak angkanya aja Bang. Kita nggak usah angka pasti, kisaran aja ratusan juta kah, berapa? Ratusan juta pasti. Ratusan juta. ada saksi-saksi nggak, Mbak, yang dihadirkan untuk Yang saksi-saksi? dari pihak Bali sendiri? Oh ya pasti dong. Jadi kan yang pas pengunjalan barang ya Bang Erwin, itu jadi saksi kita kan. Ya. Pasti ada saksi. Kali untuk yang barang-barang hilang sudah dipastikan barang kali sendiri atau mungkin ada harta bersama yang mungkin kalian tutup segala macam? Barang saya pribadi sendiri. Bali mungkin terlapornya siapa aja, hanya Oman aja atau siapa? Jadi gini, di sini tidak ada terlapor, ya. Di sini tidak ada terlapor. Kami coba menyampaikan ke pihak penyidik
bahwa klien kami mengalami kehilangan beberapa barang yang objeknya itu berada di rumah Andara, terus dilakukan perpindahan ke rumah klien kami yang baru. Di situ bisa siapa saja menjadi kemungkinan, ya. Jadi jangan sampai kita terkesan gimana ya. Yang pasti bahwa klien kami mengalami kehilangan barang dan barang itu hilang di antara jeda waktu itu. Di penegasan bang, Ya. rumah Andara itu adalah rumahnya Okan Cornelius. Ya, Berarti di sini tidak tahu siapa, tapi yang pasti di rumahnya Okan terjadinya. kejadian kehilangan menurut keterangan saksi demikian. Polisi sendiri, Pak, secara hukum bang, ini kan terjadi sebelum ada putusan perceraian ya, Pak. Ya. Maksudnya ke harta masih ke harta bersama atau seperti apa? Ya, jadi ranah di sini adalah murni ranah pidana. Kalau kita bicara kronologi dan sebagainya itu murni perdata ya, itu di ruang jabatan. Jadi kami datang di sini adalah undangan klarifikasi kedua, memberikan keterangan tambahan terkait kehilangan barang-barang yang lain. Biarkan penyidik dia bekerja semaksimal mungkin. Nanti kebenaran akan terungkap. Bang, emang di situ nggak ada CCTV bang? CCTV-nya dimatiin mas. Nah, pihak polisi udah maksudnya menghubungi dari pihak apa belum untuk dipanggil? TKP udah pasti ya. Ya, artinya pemeriksaan sudah dilakukan. Oke. Ya. Jadi tentunya karena ini sudah pemanggilan klarifikasi kedua, artinya bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap saksi-saksi sudah pasti dilayangkan dan sudah dilakukan. Mungkin kedepannya ada pemanggilan yang untuk saksi-saksi yang lain. Iya Pak, ngomongin saksi TKP terjadi di rumah Okan Cornelius. Bahwa berarti akan saksinya seperti adalah Okan yang akan dipanggil Pak. Itu ranahnya penyidik, ya. Tapi bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau TKP-nya ada di situ, Ya bisa saja. Ya. Jadi dugaannya mengerucut ke siapa? Ada beberapa orang yang tahu. Yang Apa pasti punya duga? kalau Bang Ucut kita nggak berani nyebutin ya. Maksudnya intinya adalah barang saya hilang di kondisi di rumah itu. Nah artinya semua ada yang di dalam rumah itu kan bisa juga nanti akan dipanggil untuk menjadi saksi. Bali mungkin selain hilang barang, mungkin dalam masa proses perceraian atau waktu masih dalam pernikahan ada nggak sih perlakuan kontak fisik langsung dari Okan kembali sendiri? Boleh di-share. Boleh Nanti kalau di-share kan jadi kalau secara maki-maki itu sering banget, dan kemarin juga di sidang divorce udah kita serahin semua ke pengadilan. Jadi murni putusan divorce itu adalah hanya percekcokan, nggak ada tambahan sama sekali, emang murni percekcokan. Dan kalau misalnya kayak perlakuan kasar dia sering selama masa pernikahan sampai putusan sidang ini. Dan yang paling buat aku kecewa adalah ya sampai dia nggak bukain aku pintu 30 menit dan aku panggil sapam sampai kuku berdarah ketika buka pintu gitu. Dan ini juga baru dulu, itu juga semua aku sudah rekam, ada di satu video juga, itu juga nanti buat di saksi-saksi pengadilan, kemarin juga aku udah serahin. Jadi kalau dibilang perlakuan kasar, saya punya bukti, jadi nggak sembarangan ngomong juga, yang pasti adalah saya bersyukur sudah putusan sidang sudah selesai dan hakim sudah sangat adil memutuskan hanya karena kita cekcok, nggak ada unsur hal-hal lain. Seperti itu sih. kekerasan verbal atau non-verbal sendiri itu akan menyisakan luka, itu akan dilakukan. Nanti kalau sama-sama saling lapor nggak selesai ya kan. Jadi saya yang lebih ikhlas karena saya percaya ketika proses karma lebih dahsyat dari itu. Nah, Oke. Jadi ada pasal KDRT di sini. Untuk ke depan pasti penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi. Cuma kan kita nggak tahu juga siapa saksinya ya, karena itu kan ranah penyidik ya. pastinya gitu loh Bang. Pastinya belum. Tentu
tentunya tidak mungkin dikasih tahu juga penyidik kita. Paling ya nanti SP2HP keluar, kita lihat apa hasil dari penyelidikan mereka, apa perkembangan dari penyelidikan, tentunya akan disampaikan bersurat, semua bersurat. Tidak harus ditemukan ya Pak? Tidak. Jadi satu lagi dong, harapannya apa dengan dilaporkan masalah ini ke kepolisian? Apa yang kamu harapkan? Barang balik kah atau tangkap orangnya? Gimana? Harapannya barang balik seperti apa? atas laporan ini. Yang pasti minta keadilan lah ya kan. Dibalik deh sama kalian mau nggak sih diperlakukan seperti itu, mau nggak? Jadi aku hanya minta keadilan lewat kepolisian.